Halo semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya nih yang sudah bergabung di Indahnya Berbagi? Selamat siang buat Mbak Dian dan Yuyun. Tamu kita di hari ini adalah dua wanita hebat yang sudah sangat mumpuni di bidangnya. Boleh perkenalkan diri nih dulu untuk Mbak Yuyun dan Mbak Dian. Pertama, silakan Mbak Yuyun dulu. Terima kasih Oma Nursyam. Sungguh sebuah kesempatan yang baik sekali ya. Saya bisa ada di sini di Sahabat Cahaya ya. Luar biasa, saya senang banget diundang di sini bersama dengan Ibu Dian juga mentor saya di sebuah komunitas yang luar biasa juga. Kami berkomunitas di sebuah aset digital cryptocurrency yang luar biasa yang namanya Nagaya, Oma. Saya berasal dari Bekasi, Oma, dan untuk bergabung di Nagaya ini saya baru 1 tahun, lebih lamaan Budian. Kalau Budian dari awal, dari Nagaya ada, beliau juga ada gitu kan ya. Saya sih belum lama, baru 1 tahun ini, dan puji Tuhan nilai dari aset Nagaya ini sendiri terus bertumbuh dan berkembang, Oma. Jadi saya merasa sangat aman dan nyaman berada di komunitas Nagaya gitu. Oke, silakan Bu Dian. Oke, terima kasih buat Bu Nur dan Bu Yuyun yang sudah mengundang saya di sore hari ini. Ya, untuk teman-teman juga, nama saya Dian Daniela Lianita. Saya menetap di Papua Barat. Saya aslinya dari Pekanbaru. Saya sudah menetap di Papua Barat. Saya sebagai penanggung jawab untuk Nagaya Holder, dan saya juga membuka kantor di sini, yaitu namanya Kantor Nagaya Independent Information Nagaya Center Manokwari. Saya berada di Nagaya cukup udah lama, dari 2019. Mungkin itu dulu perkenalannya. Wow, Terima kasih. berarti sudah banyak dong nih asetnya Mbak Dian dari 2019. Kalau Mbak Yuyun kan baru tahun ini ya bergabung ya? Oh, tahun lalu. Oke, oke. Nah, boleh diceritakan dulu nih, boleh Mbak Yuyun atau Mbak Dian ya. Kenapa yang melatar belakangi bergabung di usaha Nagaya ini? Mungkin dari Budian dulu aja karena beliau kan udah lebih Dengar suara saya? ya, lebih lama ya gitu. Silakan Budian. Iya, yang melatar belakangi. Betul, boleh, boleh. Oke, baik. Saya perkenalkan ya. Saya punya 2 putri. Yang pertama, alhamdulillah puji Tuhan, putri saya yang pertama sudah bekerja dari tahun 2017, lulusan dari Universitas Presiden. Dia bekerja di yang nomor 2. Saya bersyukur, semoga seizin Tuhan tahun ini dia sudah wisuda. Sekarang lagi skripsi di Bali ya. Dengan suami saya bekerja sebagai konsultan dari Bank Dunia ya. Tapi tahun kemarin sudah selesai kontrak dan saya katakan pada suami saya sudah tidak usah lanjutin lagi, sudah stop karena aset kita sudah bekerja ya. Jadi sedikit saya berbagi dengan ibu-ibu, latar belakang saya sekarang usia saya sudah 50 ya. Kalau saya sudah jelasin latar belakang saya tadi, sebenarnya kalau tidak bekerja pun saya no problem ya. Tapi kenapa saya tetap mau bekerja dan berkarya? Karena saya punya komunitas tersendiri, di mana komunitas saya juga butuh perhatian saya ya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, saya hidup pasti bersosial. Dan dari awal memang saya punya sebagai seorang ibu, saya tidak mau bergantung pada anak. Sampai Tuhan menjemput saya harus berkarya. Nah, saya menyukai dunia investasi, saya bergelut di dunia investasi dari 2014, Bu Nur. Yang saya ikutin banyak yang bodong, sangat banyak. Tapi saya sangat percaya, one day, satu saat saya akan ketemu dengan investasi yang real. Kenapa? Saya mencari dunia investasi. Nah, sedikit saya bicara ya. Dulu latar belakang saya sebenarnya saya seorang ahli kecantikan. Saya punya klinik kecantikan cukup besar di Pekanbaru. Saya punya 10 dengan karyawan lebih kurang di atas 100 orang. Tapi kenapa saya beralih ke dunia investasi?
Karena bagi saya bekerja dengan tenaga itu waktu saya sehat, waktu saya kuat saya masih mampu. Tapi kalau saya sudah sakit, ya saya tidak berharap untuk sakit ya, tapi kadang-kadang penyakit nggak diundang juga bisa sakit, ya kan? Nah, saya juga berpikir saya bisa berkarya dengan tenaga saya, dengan skill saya sampai usia saya berapa tahun. Saya harus mencari sebuah aset di mana aset yang bekerja buat saya. Dan tujuan saya mencari aset yang bekerja buat saya adalah bukan untuk pribadi saya juga, untuk saya bisa menolong banyak orang. Makanya dari 2014 itu saya menekuni dunia investasi. Banyak yang bodong, sangat banyak, ya. Tetapi apakah saya kapok? Tidak. Kenapa? Saya hanya percaya satu saat Tuhan pertemukan saya dengan investasi yang real. Itu aja. Nah, sedikit kenapa saya sangat antusias, bahkan saya sudah full time di Nagaya, padahal saya nggak digaji sama manajemen, Bu. Latar belakangnya begini, saya mengenal daripada orang tua CEO, Mami Siska itu dari 2016. Nagaya belum lahir. Terus 2017 saya bertemu dengan CEO Nagaya, Pak Yones Chandra. Nah, beliau pernah ngomong gini ke saya, waktu itu ketemu di Pekanbaru, dia bilang gini, Ci, satu saat saya akan buat investasi real. Itu saya simpan di hati saya. Amin. Saya benar-benar saya simpan di hati saya. Itu 2017. Nagaya lahir itu 11 Juni 2018, ya. Nah, berjalannya waktu, saya juga lupa dengan Pak Yones Chandra sebagai CEO Nagaya, karena saya juga sibuk dengan urusan saya. Saya ada di Manokwari waktu itu karena suami saya tugas di Manokwari, ya. Nah, waktu bulan September 2019, November 2019 waktu itu ada satu investasi yang nawarin saya. Dia dibawa Bapeti sama OJK, direkturnya temuin saya langsung, Bu, kita mau buka di Papua sama Papua Barat. Ibu mau nggak sebagai pimpinan cabang? Kita di bawah Bapeti sama dan OJK. Saya senyum aja. Cukup besar keuntungan yang mereka tawarkan buat saya. Tapi ingat, tujuan saya berinvestasi bukan untuk diri saya. Kecuali saya berinvestasi untuk pribadi saya, ya ibaratnya nyemplung ya nyemplung gitu loh. Tapi itu bukan tujuan saya. Nah, setelah saya pelajari, saya tolak. Dan teman yang referensi itu lihat saya bingung. Ci, dia bilang di Pekanbaru itu pimpinan cabangnya hanya 2 tahun itu udah ke luar negeri, ke Eropa, beli rumah mewah, mobil mewah. Kok Ci dia nggak tertarik? Tidak, saya bilang. Karena saya belum menemukan value-nya, saya belum menemukan nilai yang ditawarkan. Bagi saya bisnis itu adalah nilai, bukan keuntungan semata-mata. Kalau nilai udah terbangun, keuntungan itu ngikutin kok. Ya, saya tolak. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba memori saya, puji Tuhan, alhamdulillah saat itu Tuhan ingetin saya ke Mami Siska. Saya kontak beliau karena udah lama memang kita nggak berkomunikasi dengan Pak Yones Chandra aja. Saya berkomunikasi terakhir itu 2017. Saya telepon, Mi, posisi di mana? Di Jakarta. Kamu? Ya saya lagi menuju ke Jakarta. Dia ngomong gini, merapat Nagaya udah jadi. Apa itu Nagaya? Saya bilang. Apa sih Nagaya? Saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya ke Jakarta, saya video call waktu itu CEO lagi ada di Korea. CEO ngomong gini, saya sudah lama loh cari Cik Dian. Iya, saya sibuk, saya bilang gitu. Nah, terus akhirnya bikin janji untuk ketemuan di Jakarta, CEO turun dari Korea, saya dari Papua Barat turun ke Jakarta, CEO mulai menjelaskan tentang konsep Nagaya. Saat itu akhirnya saya mengambil sebuah keputusan tegas, saya siap berkomitmen di Nagaya. Dan Bu Nur mau tahu saat itu semua teman-teman saya bilang saya bodoh. Saya kasih contoh, di awal Nagaya ini berdiri 11 Juni 2018. Waktu saya gabung Desember 2019 itu penjualan baru 80.000 koin loh. Kan Kalau sekarang sudah mencapai berapa ribu koin? Sekarang udah di atas 5 juta. Bu Yuyun, dan proyek pertama sudah jalan dan sekarang kan tiap bulan kita udah terima profit sharing. Nah, terus teman-teman saya bilang, kamu sudah gila kah? Nagaya sudah 1 tahun lebih berjalan tapi penjualan cuma 80.000 koin loh.
saya tidak lihat penjualan 80.000 koin itu, karena kan di Nagaya memang tidak ada kewajiban untuk ngajak orang. Ya kamu beli, kamu simpan, ya sudah. Itu loh. Nah, terus waktu Pak Yones Chandra bahas, dan itu baru konsep loh Bu Nur, belum ada, Mall Korea Selatan belum ada tanda tangan MOU dengan Nagaya sebagai alat bayar untuk begitu mallnya launching nanti Desember 2023, belum ada baru dikatakan ya proyek akan jalan setelah 3 juta koin Nagaya terjual. Jadi sama sekali ya belum ada apa-apa gitu loh. Terus kalau saya ngajak orang pun bonus referralnya menurut ukuran saya sangat-sangat kecil, 532. Karena di sini memang tidak keuangan Nagaya itu memang diaudit dan itu transparan dan itu alokasi dananya itu jelas. Jadi banyak teman-teman bilang saya saat itu, kamu gila ya, dia bilang begitu. Iya, saya gila hari ini, tapi 2 tahun lagi kamu yang gila, saya bilang gitu. Kamu tidak ikut keputusan saya. Nah, akhirnya lama bergabung gitu ya, Bu? Iya. Jadi Bu Nur, saya gabung di Nagaya ini bukan karena saya melihat bonus referralnya, bukan. Tapi karena saya melihat niat baik daripada Pak Yones Chandra. Jadi tujuan dia mendirikan Nagaya ini adalah untuk membasmi investasi bodong. Itu. Waktu 2017 itu saya ketemu beliau jelas sekali bicara ke saya. Ci, satu saat saya akan buat sebuah investasi yang real untuk membasmi investasi bodong. Nah, itulah yang menjadi poin penting buat saya. Artinya apa? Saya kerjakan Nagaya walaupun di awal sulit, tapi saya tahu ujungnya itu membuahkan hasil buat semua holder saya. Makanya saya mulai, karena memang saya saat itu ada di Manokwari, saya mulai dari Manokwari. Nah, waktu saya mulai di Manokwari, teman-teman saya bilang saya lebih gila lagi. Karena akses internet kami, ya semuanya. Tapi itulah cara Tuhan menolong saya untuk mensosialisasikan Nagaya di Papua Barat. Bisa terbukti hanya hitungan 9 bulan, kami bisa menembus penjualan di atas 1 juta koin. Dan saat itu memang saya minta tolong, Pak John, saya bilang proyek pertama jalan dong. Jadi proyek kita yang pertama jalan sekarang ini, Bu Nur, memang semua karena kemurahan Tuhan. Karena CEO kita ini kan memang keluarga tambang, nikel. Jadi walaupun penjualan kita baru 1 jutaan, proyek kita bisa jalan karena kita join operasional dengan keluarganya Pak Yones Chandra. Ya, nah Pak Yones Chandra ini ahli IT. Dia lulusan Jerman. Itu bapaknya terakhir itu pensiunan dari Direktur Bank BRI. Jadi keluarga ini memang integritasnya teruji. Makanya itu kenapa saya mau bergabung di Nagaya. Karena saya mengenal ownernya, ya. Terus Pak Yones Chandra ini orangnya humble. Nah, saya dari 2019 sampai sekarang, Nagaya ini sudah melewati masa COVID, masa krisis, penjualan yang turun akibat review, ada salah satu channel YouTube yang mereview Nagaya dengan secara abu-abu dan personil. Waktu itu saya sempat emosi, saya bilang sama Pak John, Pak kasih somasi dong. Pak John tuh hanya jawab saya begini, nggak usah Ci, kalau kita benar cara Tuhan menolong kita. Dan di masa krisis, Nagaya tetap tuh profit sharing-nya dibagi karena kita bukan member get member. Nah, sekarang Nagaya aja sudah dapat penghargaan dari pemerintah Korea Selatan tanggal 22 April kemarin. Jadi, saya tidak pernah ragu. Nah, itu yang membuat latar belakang saya, kenapa saya memang ini adalah keputusan saya bahwa Nagaya lah yang membawa nanti untuk jangka panjang, dan Nagaya ini kan bisa diwariskan sampai ke anak cucu. Makanya Bu Nur, kenapa legal kita di Singapura? Karena supaya kita dipercaya dunia internasional, ya. Karena jualan kita internasional. Dan Bu Nur, Nagaya ini sangat syariah loh, karena pembagian dari hasil proyeknya itu jelas. Kita diaudit, bayar pajak. Walaupun orang beli satu koin Nagaya dari website, waktu Bu Nur daftar itu daftarkan gratis. Bu Nur udah bisa masuk ke dalam, bisa ngecek kok, bisa ngecek hasil audit, semua bisa dicek, transparan. Karena moto kita dari awal adalah legal dan transparan. Oke,
Jadi bagaimana nih Bu cara kita kalau mau bergabung? Sahabat Cahaya misalnya mau bergabung nih di Nagaya ini. Sangat simpel sekali, tinggal registrasi gratis ya. Kalau beli koin baru bayar. Terus Minimal koinnya 1 bisa koin kita pegang? Koinnya, Hah? koin asetnya bisa kita pegang? Bu Nur, saya mau jelasin sedikit tentang yang namanya digital. Mhm. Tahu paket data? Paket data waktu kita beli bisa kita lihat nggak? Bisa kita pegang nggak? Nggak bisa kan? Mhm. Tapi bisa kita nikmatin. Nah, kalau aset digital Nagaya ini, koin itu tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita lihat di website kita. Ya. Oh, Aset kita yang real itu emas disimpan di The Safe House Singapura. Itu emas batangan yang bisa dipegang. Kalau Bu Nur misalnya, saya pengen lihat emasnya dong, bisa nggak? Bisa, datang aja ke Singapura. oh, Kenapa emasnya nggak bisa nggak dibagi-bagi? Ya pertanyaannya sekarang begini, kalau aset saya, Nagaya saya satu saat ada orang Rusia yang mau beli, masa emasnya juga harus saya kirim? iya. Dibaginya cemana Tidak. dong ya kan? Kan ini digital. Tapi ingat, saya kasih contoh sederhana Bu Nur ya. Waktu Bu Nur beli mobil, kan yang menyatakan mobil itu milik Bu Nur kan BPKB-nya. Sertifikatnya ya, kepemilikan Iya, ya. kepemilikannya. Jadi Nagaya ini adalah aset kepemilikan kita, buktinya apa? Dari website, dari akun resmi atas nama kita pribadi. Gitu loh, Bu. Oke, kendalanya apa nih Bu dalam menggeluti usaha ini? Boleh Yuyun, Kenapa? boleh Mbak Dian. Kendalanya dalam menggeluti usaha ini? Semua menurut saya semua usaha ada kendala ya, Bu Nur ya. Tidak ada yang namanya usaha tidak ada kendala. Betul nggak? Pertama itu kendala dari diri kita juga ada muncul, benar nggak? Benar. Tapi saya ini orang Chinese, jadi saya punya prinsip hidup sederhana aja, Bu Nur. Tekun aja. Tekun saja. Ketekun. Yakin ya? Iya, ketekunan bisa mengalahkan segalanya. Ada yang sudah sukses Bu menggeluti usaha ini? Misalnya nih. Sudah banyak. Kalau di Monokuari itu, Bu Nur, bahkan pengusaha-pengusaha yang awalnya gabung itu sekarang sangat terima kasih sama saya. Jadi Ibu bergabung di harga berapa dulu Nagaya masih? $6. Sekarang sudah 5, kalau dirupiahkan? Sekarang Saat sudah. itu 11.500. Berarti dulu waktu Ibu bergabung masih di harga $1 sekitar 15 ribuan ya? Ya, betul. Sekarang sudah 3 kali lipatnya. Mm-mm. Berarti tinggal dihitung aja kalau Sekarang harganya sudah kalau rupiahnya ya 55.440. Nah, kenaikannya berapa persen itu per tahun, Bu? Beda ya, berbeda-beda. Kalau sekarang sih, kalau saya lihat, kalau kenaikan sekarang kan diatur sama aktuaria Singapura. Itu biasanya mereka lempar 3 harga, paling tinggi, sedang, sama bawah. Nah, manajemen itu selalu memilih harga terendah. Gitu loh. Kenaikan harga itu kan dinilai dari apa? Perkembangan dengan banyaknya utilitas yang sudah ada di Korea Selatan ya Bu ya. Terus pembagian hasil proyek gitu loh. Karena kalau masuk market nanti yang menentukan kenaikan itu kan market. Gitu. Berapa jumlah total diproduksi, Bu, Nagayanya? 50 juta koin. Yang sekarang sudah yang laku? Dijual 5 juta. Yang sekarang sudah laku? 5 juta lebih. Yang dijual secara konvensional itu 11.250.000 koin. Sekarang sudah 5 juta sekian. Jadi tinggal 5 jutaan. Itu berarti kita sudah tidak jualan konvensional karena sudah masuk market. Nah, berarti nanti tinggal kenaikannya aja ya. Tinggal menikmati. Ya, begitu masuk market itu nanti Bu Nur itu paling 3 bulan sudah habis terjual. Ini kan kita menuju ke 6 juta koin Nagaya nih, Bu Nur. Nanti proyek kedua kita jalan. Berarti 1 bulan ya, saya ngomong bahasa sederhananya ke ibu-ibu ya, 1 bulan kita gajian 2 kali. Nanti 11 juta koin Nagaya terjual, kita jalan. Berarti sebulan gajian 3 kali. Dan manajemen itu manajemen mempersiapkan nanti ke depan setelah Nagaya habis terjual itu ada 30 proyek. Jadi setiap hari kita gajian. Gitu loh. Asik toh?
Menarik banget ya, Bu. Iya. Ternyata. Cuma nih, ada satu ganjalan nih di hati yang jadi pertanyaan ya. Boleh. Nah, kenapa belum ada regulasi di Indonesia yang menjamin bahwa ini investasi ini aman loh gitu. Kamu boleh bergabung nih seluruh warga Indonesia gitu. Supaya ikutnya pasti banyak nih, semakin banyak yang ikut gitu kalau sudah terdaftar di apa tuh OJK, Bapepti dan segala macamnya. Gini, Bu Nur, kita bicara, kita harus menghormati pemerintah kita, ya. Saya kasih contoh Jiwasraya. Saya kasih contoh apa itu asuransi apa lagi satu tuh? Udah dijamin juga ya, Bu? Hah? Udah dijamin pemerintah malahan ya? Iya, tapi waktu ada masalah, ada risiko, saya ini pengalaman saya pribadi ya Bu Nur ya. Kalau Nagaya ini di awal legalnya Indonesia, saya tidak akan gabung. Karena regulasi kita jujur aja ya, saya tidak perlu bicara lah. Saya pernah waktu itu saya punya produk namanya Wida ya, itu atas nama PT saya, PT Dian Anugrah Perdana. Terus waktu saya produksi, orang PPOM itu nanya saya langsung loh Bu Nur, ini saya tidak lewat perantara ya. Dia nanya gini, Bu, mau resmi atau tidak resmi? Kalau resmi, dicek itu butuh waktu 6 bulan. Kalau tidak resmi, besok nomor registrasi BPOM-nya juga keluar. Itu. Jadi makanya kenapa saya tidak mau bermain di produk. Banyak nggak produk kosmetik di Indonesia yang menyalah aturan? Sangat banyak. Tapi semuanya yang ini tidak BPOM laku gitu ya? Iya. Jadi kembali lagi Bu Nur ya, regulasi tentang mata uang digital kalau setahu saya ya itu diatur oleh Bapepti sebagai komoditi ya. Nah, kenapa Nagaya memilih negara Singapura? Pertama, itu legalnya jelas. Kedua, diakui dunia internasional. Karena di Singapura itu, Bu Nur, sedikit kamu menyalah aturan aja, blacklist loh. Dan blacklistnya tuh nggak main-main. Nah, saya sebagai pengusaha, sebagai seorang bisnis, saya mengerjakan ini kan saya mau anak cucu saya menikmati. Iya kan? Iya. Saya juga butuh dong regulasi negara yang jelas. Gitu loh. Nah, persoalan di Indonesia, Bu Nur, supaya lebih cepat viral, supaya lebih cepat ini, kenapa sampai sekarang kayaknya Naga ini lama banget sih jualannya? Karena memang dari Singapura juga ada aturan, Bu Nur. Tidak boleh pakai yang namanya artis atau apa, nggak boleh. Memang harus secara konvensional untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya mereka tidak gagal paham. Berarti pure edukasi ya Bu, harus. Iya, ini kan aset jangka panjang, bukan aset bulan depan. Itu loh. Wow, menarik nih. Nah, terus bagaimana nih cara kita untuk bisa sukses nih Bu? Misalnya kita belinya harus berapa, mendapatkan berapa nih tiap bulan? Karena kan orang mau nih bagi hasil instan nih. Kalau oke, saya invest 5 juta, beli Nagaya, dapat berapa koin. Kemudian bagi hasilnya berapa nih kira-kira per bulannya gitu. Jadi gini Bu Nur ya, di Nagaya ini sebenarnya kalau orang bisa paham, sebenarnya ini bisnis yang paling enak. Ya, kalau orang bisa paham. Tapi kembali lagi, cara berpikirnya nyambung apa tidak? Di dalam dunia bisnis, saya kasih contoh. Nagaya ini kan blockchain-nya, peer-to-peer-nya kan sudah terbuka dari awal. Artinya apa? Hari ini saya beli koin, besok saya mau jual ke teman saya bisa nggak? Bisa, karena sudah ada peer-to-peer-nya. Kan dia memang belum masuk market. Ya. Saya kasih contoh sederhana, Bu Nur. Waktu saya beli $1. Oke? Sekarang saya mau jual nih ke teman saya yang butuh Nagaya. Soalnya jual nih ke Yuyun atau ke saya, gitu kan? Seharga 55.000 kan? Apa? Berarti Ibu jual seharga 55.000. Iya dong. Mana mau saya jual di bawah harga. Ibu udah untung berapa gitu ya? Nah, terus berikutnya lagi, kita kan punya komunitas. Kayak saya kan di Papua Barat komunitas saya cukup besar. Nah, terus hari ini saya gabung di Nagaya ya, Bu Nur ya, 3 bulan lagi
saya sudah bisa terima profit sharing pertama. Memang tidak banyak sih sekarang, kalau menurut saya hanya bunga-bunga cinta, tapi Maaf, sudah sangat bersyukur. dekat lagi biar agak dengar suaranya. Agak dekat lagi. Ah, gitu. Agak ke depan. Iya. Jadi begini Bu Nur, saya kasih contoh ya. Nah, tuh Ini dengar saya suaranya jelas. jelas ya. Oke. Jadi saya kasih contoh. Hari ini saya gabung nih, Bu Nur gabung nih di Nagaya, 1 koin. 3 bulan lagi berarti kan ini Agustus, 8, 9, 10, bulan 11 kan udah terima profit sharing pertama. Dan 3 bulan. seterusnya. Berarti 3 bulan dulu harus ngendap ya? Iya. Nah, terus baru jalan. Berapa? Kalau sekarang ya sangat kecil memang. Lebih kurang ya sekitar Rp134 lah 1 koin. Tapi ingat, masih sangat bersyukur dibandingkan saya taruh di bank. Iya, benar Bu. Kalau kami di Nagaya, Bu Nur, kami tidak kejar itu. Yang kami kejar adalah kenaikannya. Prediksi saya Desember 2023 itu angkanya sudah sangat tinggi. Karena itu sudah sebagai alat bayar di mall Korea Selatan. Oke. Gitu. Tinggal kita harus doakan supaya menjadi alat bayar di Indonesia juga. Bisa. Iya, kembali kan tergantung daripada regulasi Indonesia toh. Dari pemerintah. Tapi sekarang pemerintah juga mulai, ini kok saya lihat udah mulai serius ya untuk membuat regulasi untuk kripto di Indonesia. Ya kita berdoa aja. Berarti Bu, dari 2017 Ibu memulai usaha ini? Iya, 2017 tuh koin Nagaya hadir gitu ya? Pertama 2017 saya mengenal CEO Nagaya. Nagaya lahir di 11 Juni 2018. 2018 ya. Nah, saya gabung di 2019. Berarti 4 tahun kenaikannya sudah 4 kali lipat ya dari harga pertama dicetak. Iya. Semakin menunda untuk gabung di Nagaya, jadi ya rugi sendiri. Bu, hal apa nih yang bisa meyakinkan sahabat saya untuk mereka mau nih bergabung? Kalau saya pribadi ya Bu ya, keyakinan itu karena kita paham. Saran saya, coba dengar aja di YouTube-nya Nagaya Teknologi ya. Kalau tadi saya sudah informasikan bahwa saya mengenal CEO Nagaya, integritasnya ya. Saya mengenal beliau, berarti itu yang membuat saya respect. Karena Nagaya ini memiliki nilai, apalagi tujuan beliau. Karena beliau pernah bicara ke saya di 2017 belum lahir Nagaya loh, bahwa beliau akan membuat sebuah investasi real untuk membasmi investasi bodong. Nah, menurut saya itu sudah nilai plusnya ya? Nilai plusnya. Nah, kalau sekarang menurut saya Bu Nur sederhana aja ya, sahabat semua yang mendengar ini ya, Nagaya sudah 4 tahun loh. Ya. Artinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada perubahan. Nagaya tidak pernah membuat sebuah perubahan yang merugikan holdernya, justru selalu ada peningkatan yang menguntungkan holdernya. Oke. Terus yang membuat saya happy di sini Bu Nur, di Nagaya ini orang mau beli 1 koin pun dia tidak ngajak orang juga tidak ada masalah karena tidak ada kewajiban untuk mengajak orang. Itu hanya bonus ya Bu? Iya, ya. Terus akhirnya saya happy dong kalau ada ibu-ibu yang mau beli cuma 5 koin Nagaya, tapi dia tidak mampu mengajak orang, ya dia tinggal menyimpan aset kok. Nanti kenaikannya sudah naik, dia bilang, oh harga 1 koin udah 10 juta, saya pengen jual, ya silahkan. 3 bulan kemudian dia sudah menikmati profit sharing-nya. Jadi saya happy, tidak ada beban. Makanya di sini mama-mama Papua banyak yang gabung. Oke. Kalau Yuyun sendiri sudah sampai mana nih pencapaiannya? Boleh diceritakan? Iya, Oma. Luar biasa kan Bu Dian, Oma. Ya. Selalu bikin semangat gitu. Karena beliau sangat memahami konsep. Beliau juga gabung di awal. Dan semuanya itu berkat selain waktu juga ya. Karena pembelajaran yang intens tadi. Seperti yang Oma bilang tadi, Oma takut, saya pun takut di awal. Saya pun waktu gabung nggak 100% saya paham. Tapi kemudian saya berpikir, ini tadinya ya Oma,
Jadi saya itu ada kerugian 200 jutaan lah kalau dihitung-hitung dari 18 tahun yang lalu ini. Maksud saya kan itu tabungan saya. Tapi saya sendiri berinvestasi itu di dunia investasi itu ya baru mau saya menjelang resign. Sebenarnya saya nggak mikir ke situ. Saya mau kerja sampai pensiun. Itu cita-cita saya. Tapi kemudian ada hal lain yang membuat saya tidak bisa bekerja lagi. Tentu kan dalam hati atau otak saya kan mikir dong ya, ya bisa untuk anak-anak, apa ya yang bisa saya berikan buat keluarga gitu kan. Akhirnya jelang-jelang resign itu saya udah berkecamuk, udah macam-macam gitu. Saya pengen ngapain, saya harus kerja apa, saya gimana gitu. Puji Tuhan saya runtuh di situ. Nol, aset saya nol ketika saya resign itu. Semua pesangon apa saya nggak punya. Tapi itu tadi ya, saya tetap yakin, seperti yang Bu Dian bilang, saya tetap yakin bahwa suatu saat akan ada sebuah investasi yang bisa menolong saya gitu. Memang saya juga dicapnya itu seorang investor sejati, Om. Saya nggak pinter ngajak orang gitu kan. Saya agak sulit juga untuk Jangan bilang nggak pinter nih, nanti jadi doa. lupa. Masih positif ya kan? Harus positif terus. Ya maksud saya itu saya yang dulu gitu kan. Kemudian saya makin kesini, makin belajar untuk bisa percaya diri aja deh. Apa sih yang bikin saya nggak yakin itu di mana sih? Keraguan-raguan saya itu karena apa sih gitu. Akhirnya hal itulah yang kemudian menyebabkan saya untuk belajar, untuk mempelajari lebih lanjut gitu. Jadi dulu saya nggak bisa narik orang, sekarang beda, Oma. Dan ini pun seperti mengalir. Ya? Orang yang tertarik gitu. Itu ajaibnya gitu, Oma. Kok saya lebih kayak fleksibel aja ya gitu sama orang. Kenapa saya gitu ya? Saya juga malah memikir-mikir sendiri gitu kan ya, kok gampang sih kayak ciain temen kok gampang sih gitu. Bantuin orang buat daftar kok gampang, kenapa? Ada apa dengan Nagaya gitu kan ya. Jadi akhirnya saya tadinya cuma pengen punya 200 koin aja, ya udah sih buat ngebalikin 200 juta saya gitu kan ya. Saya tadi cuma pengen 200 koin, seiring perjalanan waktu dan keyakinan saya itu mengalir sendiri kok, Oma. Memang benar seperti yang di komunitas kita ini ya, Share of Love ini, di mana kita yakin, di mana kita percaya, di mana kita memproyeksikan masa depan kita seperti apa, ya itulah yang terjadi. Dan saya percaya something amazing is coming gitu. Jadi udah yakin banget, apalagi ditambah teman-teman kayak Bu Dian gini kan, mentor saya, teman-teman yang lain yang enggak. Jadi di Nagaya ini saya nggak cuma dapat aset, Oma, tapi saya dapat mindset yang pertemanan yang positif juga ya. Iya, betul Oma. Jadi setahun itu saya cuma kepengen, tadinya target 200 ya udah nyampe lah, orang sekarang udah punya 700 gitu kan. Walaupun belum sama kayak Bu Dian 40.000, 50.000 gitu. Bu Dian 40.000. Keren. Lebih kayaknya sih, Oma. Tapi saya udah cukup bangga. Maksudnya gini, saya cukup bangga dan bersyukur, merasa beruntung, terlebih ya Oma, dengan saya gabung di Nagaya ini saya tidak punya beban untuk mengajak orang, karena memang betul bahwa profit race bisa dibilang kecil sih ya, kalau 532 gitu kan ya, level 1 5, level 2 3, level 3 2 gitu kan, emang kecil. Dan memang keuntungan atau profitnya tuh nggak bisa dibilang fix kayak yang di tempat lain, sehari 1% sehari berapa gitu-gitu, nggak bisa, karena memang syariah kan, Oma kan. Jadi dia memang modelnya kan syariah. Jadi istilahnya saya udah cukup bersyukur lah, maksudnya terima kasih Tuhan dikenali Nagaya, punya aset yang bagus, di backup oleh emas gitu. Saya pikir juga emas saya di rumah ada fisik gitu kan, kenapa nggak saya masukin Nagaya? Akhirnya Nagaya aja ya, betul. Saya jual, Oma, emas saya jual, Oma. Kemudian saya berikan Nagaya. Asuransi saya tutup. Pokoknya saya udah total deh, istilah saya totalitas banget di Nagaya, karena saya paham, karena saya mengerti konsep yang terkandung, yang tersembunyi, yang nggak semua orang itu pengen tahu dan cari tahu, Oma. Tapi karena saya tadi kepengen tahu, saya cari tahu, akhirnya saya nemu. Karena kan emang disuruh nyari dulu baru bisa nemu kan. Jadi udah total banget saya sekarang ini, dan teman-teman juga yang saya ajakin juga responnya juga baik, dan
pernah sih satu saat gitu dia sudah melampaui saya gitu kan, maksudnya asetnya dia gitu, dan saya juga istilahnya bukan gimana ya, saya malah nanya dia, loh kamu kok banyak banget asetnya gitu kan ya, terus ya gue yakin karena lo yakin Yun. Gitu. Jadi memang kita harus punya satu mindset yang benar tentang masa depan dan tentang apa yang kita harapkan dari aset ini nanti mau seperti apa. Karena kan belajar dari Bitcoin aja ya Oma, dari 2013 itu kalau kita punya ya istilahnya 1.000 aset ya, 15 juta berarti. Kita misalnya nyimpen nih 15 juta waktu itu, tahun 2020 kan udah jadi ini, kenaikannya 600 kali lipat toh. Udah punya 93 hem. Wah, kenapa kita nggak belajar dari itu semua? Itu Bitcoin, Oma, nggak ada underlying, nggak ada proyek real, nggak ada backupan apapun. Cuma angka. Jadi istilahnya kalau di Nagaya ini, Pak Yohanes Chandra pasti udah belajar dong. Dia seorang IT, ya kan? Dia pasti ingin menyempurnakan koin kripto atau aset kripto ini menjadi sebuah aset yang benar-benar bisa berguna untuk kita di masa depan. Jadi kalau prediksi aktuaria Singapura bilang 5 tahun naik 100 kali lipat, itu minimal dan emang bisa, Oma. Kita begitu banyak kelebihannya dibandingkan Bitcoin. Oke. Nah, Bitcoin tapi kan dari harga 1 miliar jatuh ke 50 juta tahun Itu lalu totalitas. waktu pandemi kan. Walaupun Iya, sekarang di rate 270-an juta, 300 juta lebih ya sekarang ya. 200-an. 300 juta lebih. Nah, Ya, tapi Nagaya sendiri pernah nggak mengalami penurunan yang signifikan seperti itu? kalaupun ada, tapi sejauh yang saya pernah gabung ini selalu naik sih, Oma. Kalaupun nanti misalnya nih pahit-pahitnya dunia ya Oma, melarang penggunaan aset kripto, nggak apa-apa Oma. 50% aset kita kan backupnya emas. Kembalikan saja ke perusahaan. Emasnya disimpan di mana? Di Safe House Singapura, di sebuah gedung yang namanya The Reserve. Itu tuh diaudit oleh badan atau suatu instansi yang emang legal. Jadi mau gempa bumi, mau kebakaran, mau apa, emas kita aman, Oma. Coba kalau simpen di rumah kayak apa? Itu yang jadi pemikiran saya kemarin, untuk ya udah semua saya taruh di Nagaya aja, toh aman, toh legal. Dan kenapa di Indonesia kita belum mencapai apa namanya bisa dibilang legal? Ya karena 11.250.000-nya itu ya belum kejual. Kalau itu nanti udah kejual ya aman lah, santai lah kita ini gitu. Jadi emang kita ini anak nurut. Di Nagaya ini kita bukan anak nakal. Jadi kita sangat patuh pada regulasi kripto dunia gitu. Dan di Bapepti kan emang 30% ya. Jadi ya udah kita ikutin aja. Orang-orang pada bilang, ini mah nggak bagus, ini Nagaya belum masuk OJK, bla bla bla. Saya sih dengerin aja, Oma, karena saya tahu, saya yakin. Sudah yakin ya, sudah yakin dan percaya banget. Oke, Iya, betul. saya balik ke Bu Dian nih. Ada nggak pencapaian di Nagaya Holders ini, misalnya kalau sudah menjual 100.000 koin gitu, dia mencapai posisi apa gitu? Kalau di Amway misalnya kan dia ada posisi yang mendapatkan royalti dari perusahaan. Gitu. Kalau di Nagaya sendiri bagaimana Bu? Ada nggak posisi carrier seperti itu? Oke, saya jelasin ya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan Oma, saya mau jawab dulu pertanyaan Bu Nur itu. Saya mau jawab dulu yang tadi masalah Bitcoin. Bitcoin kenapa harganya bisa naik turun? Karena Bitcoin pertama tidak ada backup-nya. Dia hanya angka-angka digital. Terus kenaikannya hanya berdasarkan isu dan komunitas. Kalau isunya positif dia naik, isunya negatif dia turun. Nah, kalau Nagaya itu pertama dia memang sudah di backup oleh emas. Terus kedua ada proyek real yang dijalankan sehingga emas kita nambah. Kita terima USD, ya. Nah, apakah Nagaya satu saat bisa mengalami penurunan waktu masuk market? Bisa-bisa saja. Tapi kami sebagai pemegang holder Nagaya perlu khawatir nggak? No, tidak. Kami tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena tiap bulan kita terima profit sharing, ya toh. Terus aset kita nambah, emas kita nambah. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Justru saya lagi buat persiapan, Bu Nur. Saya sudah buat persiapan sekitar sekian M, begitu Nagaya masuk market, jika terjadi penurunan harga ya saya serok.
Itu. Enak ya. Nah, oke, sekarang saya menjawab, apakah di Nagaya ada pencapaian target? Kalau sekian ada dapat bonus apa? Jujur aja Bu Nur ya, tidak ada. Di Nagaya itu makanya kenapa banyak yang tidak mau mengerjakan Nagaya, tidak mau mensosialisasikan Nagaya. Ya kalau dipikir holder Nagaya sudah hampir 50.000 ya, Bu Yuyun ya. Ya, udah ada 50.000 untuk Iya ada. holder. Tapi yang bergerak itu ya bisa dihitung jari, Bu Nur. Soalnya saya pernah dengar gini Bu, 0,5% dapat sampai 10 kedalaman gitu. Jadi seperti kita mau multi marketing. Oh itu begini Bu Nur, kalau misalnya kayak gini saya ya kalau ngajak di awal itu 532. Ya. Setelah itu selesai. Nah setelah 3 bulan saya terima profit sharing itu sampai ke 9 kedalaman, tapi itu sangat kecil sesuai dengan bonus yang mereka terima, profit sharing yang mereka terima. Kalau mereka terima misalnya profit sharingnya 100.000 ya tinggal dihitung aja. Itu sangat kecil. Jadi makanya kebanyakan holder Ninagai itu Bu Nur beli simpan. Mereka ya referensi orang yang sekedarnya, beda dengan kami yang di Papua Barat. Kalau di Papua Barat ya itu semua kemurahan Tuhan ya Bu Nur ya. Tuhan itu memberikan saya sebuah kesiapan untuk mengerjakan naga ini secara full. Terus bahkan dulu banyak sih yang berpikir negatif tentang saya. Oh, saya disupport sama manajemen, saya ini Bu Nur dari awal saya mengerjakan naga ya. Brosur aja saya beli loh. Saya tidak pernah minta apapun dari manajemen walaupun omset penjualan kami udah di atas 1 juta koin. Kenapa? Bagi saya konsep yang sudah dibuat oleh manajemen dan manajemen mengerjakan secara penuh integritas dan transparan, saya sudah sangat bersyukur. Kemana saya mau cari? Itu loh. Jadi saya tidak pernah membebani manajemen. Bahkan di sini di Papua Barat ini, setiap holder saya yang mau bergerak, justru saya yang menyiapin segala sesuatunya buat mereka. Keren Kenapa banget. saya tidak pernah mau membebani manajemen? Kenapa? Bagi saya apa yang sudah dikerjakan manajemen itu sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan, dan bagian saya adalah bagaimana saya memberikan yang terbaik kepada holder saya tanpa saya membebani manajemen. Dan di sini pun Bu Nur, misalnya saya nih ada closing 100.000 koin ya, ada nggak pencapaian? Tetap saya sama kok, terimanya 532. Bahkan kadang-kadang di Papua Barat ini begitu saya lihat tim saya ada yang bergerak, saya suruh aja mereka, kamu daftar aja dulu tusuk sate. Jadi saya tidak terima apa-apa dari referral mereka. Karena bagi saya sudah sangat-sangat bersyukur gitu loh. Dengan selama ini saya menemukan investasi bodong. Betul. Gitu. Wah, banyak sekali nih insight yang kita dapat nih hari ini ya, pencerahan-pencerahan tentang finansial, kemudian investasi. Boleh dikasih closing statement-nya nih, Bu Dian dan Mbak Yuyun. Bu Dian dulu. Saya kasih ya closing statement-nya. Bagi saya begini ibu-ibu ya, kita di dalam hidup itu trauma menurut saya itu nggak baik. Kenapa? Waktu kita trauma, kita tidak akan pernah membuka sesuatu yang terbaik lagi. Saya ingat ini sedikit ya, waktu saya berada di dunia kosmetik, saya nyaman. Bahkan waktu itu teman saya menawarkan sebuah bisnis, saya tolak. Karena bagi saya, bisnismu nggak ini. Karena bisnis saya. Tapi ingat, setelah 3 tahun kemudian, justru dia melampaui saya, bahkan dia bisa beli rumah di Pondok Indah, Jakarta, justru bisnis saya yang turun. Jadi artinya apa? Setiap informasi, di situ saya banyak belajar, setiap kali orang memberikan informasi, kita nggak usah tutup diri, tapi kita pelajarin, ya, kita selidikin, ya, kita evaluasi, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, terutama ibu-ibu, beban biaya itu sebenarnya ada di punggung ibu-ibu. Ya, kita lebih memikirkan, saya berpikir sederhana aja Bu Nur, ke depan anak cucu saya, kenapa saya mempersiapkan dengan segala sesuatu buat anak cucu saya? Kenapa? Karena saya tahu di depan itu pekerjaan sudah semakin sulit dan sangat sulit. Persaingan sudah semakin sulit dan sangat sulit, ya.
Dan alhamdulillah saya bersyukur puji Tuhan saya ada di Nagaya karena Nagaya ini memiliki proyek yang real yaitu nikel yang sekarang nikel ini lagi naik-naik daun dan dipakai oleh dunia ya. Itu aja. Jadi buat ibu-ibu berinvestasi itu sangat baik tapi kita harus berada di tempat yang tepat, di kapal yang tepat sehingga kita bisa menuai. Dan saya mau ingetin, kalau orang nawarin kita sebuah investasi, kalau mereka udah menceritakan keuntungan berjubel-jubel di awal, mending tidak usah, ya, karena itu ujungnya pasti scam, ya. Dari awal Nagaya tidak pernah menjanjikan apapun, tapi janji Nagaya adalah legal dan transparan, itu aja, ya. Terima kasih buat Bu Nur dan Bu Yuyun ya. Saya bersyukur. Terima kasih. Tepuk tangan nih Yun untuk Mbak Dian. Sekarang gilirannya Yun kasih closing statement-nya boleh ya? Sebelum kita tutup acara ini. Ya, closing statement-nya sama dengan Bu Dian. Keluar dari zona nyaman ya. Berinvestasilah di tempat yang aman dan nyaman. Hati-hati jika orang membicarakan itu keuntungan itu semuanya itu di depan, hati-hati karena berdasarkan pengalaman ya, dan saya sudah berkali-kali juga itu memang rata-rata nggak jelas gitu ya. Nah kalau di Nagaya ini memang semuanya dijelaskan tuh dengan baik, yang penting legal dan logis. Sekarang saya kalau ikut itu aja, 2 aja, legal dan logis, dan semua sudah ada di Nagaya. Jadi kalau memang ingin berinvestasi seperti yang Bu Yuli Yolanda tekankan juga kepada ibu-ibu di sana di luar negeri itu, memang kadang orang penasaran, ini kok gagal, coba lagi ini kok gagal, coba lagi ini. Tapi kita harus pinter juga, jangan main coba-coba aja. Jadi dipelajari saja konsep Nagaya seperti apa. Jika nanti sudah semakin mempelajari, pasti kita semakin cinta. Beli Nagaya dan tunggu, bukan beli Nagaya dan jual besok. Gitu, Oma. Oke. Menarik statement terakhirnya, beli Nagaya dan tunggu. Jangan beli Nagaya langsung dijual langsung. Iya, betul, Oma. Ya, seperti Tapi itu. kalau Oma. sudah bergabung, otomatis mereka bakal tahu nih, aku harus nabung banyak-banyak nih, bukannya dijual gitu ya, tapi sampai dijual di market baru setup tadi keuntungan. Hasilnya pasti kita nikmati, Oma. Terima kasih banyak Mbak Dian Daniela dan Yuyun Yuniarti. Demikian tadi sahabat saya perbincangan singkat kita. Panjang ya, bincang santai. Bisa pada hari ini. Terima kasih banyak, dan untuk yang mau bergabung mendapatkan insight bisa hubungi admin di 0811 11 12 11 73. Sampai jumpa. Salam cahaya.